Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan, nomor induk mahasiswa X 90 2208 3244. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sojol dan merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas 11 Maret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut proses pembelajaran hari ini ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Satu orang pimpin temannya untuk berdoa. Siapa yang bisa pimpin temannya? Saya Pak. Silakan ketua kelas pimpin temannya. Teman-teman, hari ini sebelum kita memulai jam pelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian sebelum kita lanjut membahas terkait dengan materi, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetapi sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, saya mau cek dulu kehadirannya. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Sekretarisnya mana? Alhamdulillah Pak, hadir semua. Hadir semua? Ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi pertemuan kali ini kalian hadir semua sempurna, tidak ada satupun yang tidak hadir. Itu membuktikan Tuhan menjaga kesehatan kita semua. Dan kemudian untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme di dalam diri, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya persilakan untuk berdiri semua dulu. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Saya mau cek dulu. Sudah siap untuk belajar? Siap. Pakaiannya sudah rapi? Sudah. Ya, tidak ada lagi kotorannya. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita harus mempersiapkan diri, ruangannya kita harus bersih, kita harus rapi, karena tingkat kenyamanan dalam memperoleh ilmu pengetahuan itu mudah dan tidaknya masuk terkadang ditentukan oleh situasi dan kondisi di mana kita berada. Kira-kira seperti itu ya? Ya, Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi peran serta Indonesia dalam perdamaian Dunia. Namun sebelum kita membahas materi ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan dulu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Sebelum lanjut membahas, saya mau tanya, masih ada yang mengingat materi apa yang kita pelajari kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan. Peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam pertahanan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan. Ketika Allah tadi berbicara, saya mengingat ada sebuah ungkapan seperti ini. Jadikanlah setiap tempat adalah tempat belajar, dan jadikan setiap orang adalah guru. Belajar itu bukan hanya di sekolah, tetapi belajar itu di mana saja kita bisa belajar dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Kira-kira seperti itu ya. Meskipun hanya dua orang yang saya berikan kesempatan untuk berbicara, untuk mengungkapkan materi apa yang sudah dipelajari kemarin, tetapi saya memiliki keyakinan bahwa semuanya pasti belajar di rumah. Kira-kira seperti itu ya? Ya. Ada beberapa gambar di atas ya, ada 3 gambar. Ya. Kira-kira ketika kalian melihat gambar, melihat sesuatu, apakah itu foto dan lain sebagainya, itu kan gambar bisa bercerita meskipun dia tidak bercerita. Ada informasi yang dia sampaikan terkait dengan gambar, betul atau tidak? Betul. Kira-kira seperti ini yang di depan juga. Jadi kira-kira melalui
dari 3 gambar ini, apa makna yang terkandung di dalamnya? Apa yang bisa kalian sampaikan? Pesan apa yang tersampaikan ini kepada kalian? Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Hai Kak, silakan. Baik Pak, menurut saya dari gambar ini ada sesuatu yang bisa dipetik. Yang pertama, pada gambar pertama itu ada beberapa bendera-bendera di kawasan ASEAN. Yang kedua, ada beberapa kepala-kepala negara. Yang ketiga, ada foto Bapak Presiden Jokowi. Dan ini menunjukkan atau memberikan makna bahwa adanya hubungan kerjasama baik itu di bidang segala bidang aspek bidang, baik dari kawasan multilateral maupun regional, yang mana bisa saling menguntungkan antar negara. Kira-kira begitu Pak. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jawabannya sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Haikal tadi terkait dengan gambar ini memang memberikan informasi terkait dengan posisi Indonesia dalam hal terkait dengan hubungan-hubungan internasionalnya, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Setiap proses yang kita jalani tentunya pasti memiliki tujuan. Betul atau tidak? Betul. Kalian sekolah memiliki tujuan atau tidak? Memiliki. Pastinya memiliki tujuan, karena saya yakin dan percaya siswa-siswiku sekalian yang berada di dalam ruangan ini semua memiliki cita-cita. Tujuan pembelajaran yang pertama bisa dilihat? Bisa. Silakan dibaca. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia, peserta didik dapat menganalisis peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia dengan benar. Pembelajaran yang selanjutnya. Setelah melakukan kajian literatur dan berdiskusi di bawah bimbingan guru, peserta didik dengan benar. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Setelah tujuan pembelajaran tadi, tentunya dari tujuan pembelajaran dalam proses pendidikan, kemudian setelah itu pasti ada penilaian. Karena di mana-mana anak sekolah itu pasti dinilai dalam proses pembelajaran. Dan itu yang harus kalian ketahui. Bisa kalian perhatikan slide yang ada di atas. Penilaian yang pertama, Penilaian sikap. yaitu terkait dengan penilaian Sikap. Jadi yang terpenting adalah penilaian Sikap. Kemudian penilaian yang kedua, Penilaian pengetahuan. jadi kalau cuma pintar secara intelektual, karakternya tidak bagus, maka kepintaran ini terkadang akan menjerumuskan. Betul atau tidak? Betul. Kemudian yang ketiga, yaitu Penilaian keterampilan. Model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model PBL, Problem Basic Learning. Jadi dari proses ini nanti akan dibagi kelompok, ya, dibentuk kelompok, kemudian dari kelompok itu akan diberikan permasalahan masing-masing kelompok untuk dipecahkan dan dikerjakan dalam bentuk LKPD. Di sini kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok kecil, ya. Saya sudah bentuk kelompoknya kemarin ya. Ya, Pak. Sekarang silakan duduk berdasarkan anggota kelompoknya. Silakan. Semua sudah duduk berdasarkan anggota kelompoknya? Ya. Saya akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja ya. Ya, Pak. Terkait dengan tugas kelompok yang akan kalian kerjakan nantinya. Kelompok 1. Kelompok terakhir. Silahkan dicek LKPD-nya. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas terkait dengan bagaimana cara mengisi dan mengerjakan LKPD-nya. Jadi, perhatikan permasalahan yang akan kalian bahas. Masing-masing kelompok itu permasalahannya adalah mengidentifikasi manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan menjalin hubungan internasional saat ini. Jadi ini permasalahan 4 kelompok membahas semua permasalahan ini, satu permasalahan ini. Tetapi
Yang diharapkan nanti hasil dari ini, meskipun judulnya sama, permasalahannya sama, tetapi masing-masing kelompok ini tentunya memiliki cara pandang, sudut pandang, persepsi, pendapat yang berbeda terkait dari permasalahan ini. Ya Pak. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan LKPD-nya. Saya Pak. Wah, silakan kelompok satu dulu. Jadi dari permasalahan yang nanti sama pelatih langsung masukkan di sini kan Pak? Ya, jadi ketika Anda sudah mendapatkan ini, kemudian hasil dari ini, kerja kelompoknya kalian, kemudian kalian tuangkan dalam LKPD, kemudian itulah nanti yang akan dipresentasikan. Oh, iya. Jelas? Jelas Pak. Iya. Siapa lagi? Saya Pak. Ya. Dimas. Untuk menjawab di halaman 5 nya Pak, bagaimana caranya? Untuk menjawab di halaman 5, nanti permasalahannya sudah tahu toh? Ya, Pak. Permasalahannya sudah tahu, kemudian ada tayangan yang akan diberikan, kemudian ada referensi buku, kemudian ada materinya di sini. Nanti terkait dengan itu, kemudian apa hasilnya kalian tuangkan di dalam sini. Ya, Pak. Jelas? Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya perjelas lagi, di dalam LKPD itu ada terdapat materi di situ ya. Ya Pak. Ya, kemudian ada buku sebagai referensi, kemudian ada tayangan video nanti yang akan memperjelas dan mempertegas terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Ya, Bisa Pak. dipahami? Bisa. Kalian perhatikan tayangan video yang ada di depan ini, karena itu membahas terkait dengan materi, terkait dengan permasalahan yang diberikan kepada masing-masing kelompok. Ya Pak. Hai, selamat datang di channel Pelajar. Kali ini Bang Eka akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Teman-teman tahu nggak apa sih peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Yang pertama adalah United Nations atau PBB. Apa itu PBB? PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 yang memiliki peranan dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia sebagai pelopor terbentuknya KAA dan Afrika yang baru memperoleh kemerdekaan menjadi tuan rumah pada tahun 1955 di Kota Batu. Yang ketiga adalah game. Terima kasih sudah menonton. Sudah disaksikan tayangan videonya terkait dengan materinya. Sekarang tugasnya kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan tadi. Saya berikan waktu untuk mengerjakan, kemudian setelah selesai nanti hasil LKPD-nya kalian kita akan presentasikan. Bisa? Bisa. Sudah siap untuk mengerjakan? Sudah. Ya, silakan dikerjakan, berdiskusi, dibaca bukunya, dibuka referensinya, kemudian dikerjakan LKPD-nya. Ada permasalahan tadi, silakan dibuka bukunya, di lembar LKPD-nya juga ada materinya, silakan dibuka. Ya. Buka itu, buka bukunya. Kita cari saya di sini anu tadi tentang materi yang manfaat internasional yang tadi di sana mungkin ada. Jadi terkait dengan peran Indonesia tadi dalam hubungan internasional, di situ ada buku, silakan baca, kemudian di situ pecahkan permasalahan. Di situ. Iya Pak. Jadi permasalahannya kan tadi sudah ada ya, permasalahannya sudah ada, kemudian ada referensinya kan, ada bukunya dibuka terkait dengan peran Indonesia tadi posisinya dalam hubungan internasional. Nanti bukunya permasalahannya ada di situ, kemudian setelah dipecahkan apa permasalahan itu. Jadi silakan dibaca bukunya, dicari apa inti pokok permasalahan dari masalah tadi yang ada di LKPD.
banyak yang Sudah tahu permasalahannya toh kelompok Iya, 4? iya. Jadi sudah ada permasalahannya, ada bukunya kan, ada referensi. Jadi referensinya bukunya dibaca, kemudian cari tahu apa pokok, apa inti permasalahan dari permasalahan yang kalian pecahkan sekarang. Ya. itu berperan penting dalam bidang ekonomi. Jadi kan peran Indonesia. Presentasi baru yang lainnya juga bagian menjawab Jadi jika jika ada hal-hal dengan Andika yang masih Jadi mengganjal terkait dengan permasalahan terkait dengan LKPD, silakan ditanyakan kembali, nanti akan diberikan penjelasan. Tapi ideologi apa? Setelah kita dapat bukan dari bidang biologi, kita cari lagi manfaat internasionalnya di bidang politik, terus di bidang selanjutnya. Kita cari referensi dulu dari buku, nanti setelah kita dapatkan referensi dari sana, baru kita masuk, kita tulis pendapatnya kita bagaimana tentang manfaat hukum internasional ini di berbagai bidang. Ya, kita lanjut dulu pencariannya, baru bidang ideologi kan, lanjutkan lagi. Jadi sudah sampai di mana dikerjakan? Sudah Pak, sampai nomor 5. Sudah sampai nomor 5? Iya, Pak. Bisa saya lihat? Bisa Pak. Bisa. Oh iya, bagus. Dari 5 pertanyaan ini ya, terkait dengan permasalahan kelompok 2, nomor berapa yang agak memiliki kesulitan? Yang ada kesulitan itu Pak, yang di bidang ekonomi Pak. Oh, terkait di bidang ekonomi. Dari sisi mana? Dari manfaat hubungan internasionalnya Pak. Oh iya. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ekonomi dalam hubungan internasional, Indonesia itu memiliki posisi yang sangat strategis. Karena kenapa? Kalau negara-negara luar itu kan dia mau berinvestasi dengan kita. Karena kenapa? Kita ini memiliki kekayaan dan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Jadi itu kan aspek-aspek ekonomi. Kita punya tambang, Morowali, ada nikel, Papua, PT Freeport. Belum lagi berbicara masalah Kalimantan, batubara. Itu kan berbicara dalam aspek-aspek ekonomi. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Luar biasa. Iya. Jadi sudah cukup bagus LKPD-nya, tinggal ada hal-hal sedikit ditambahkan lagi. Oh iya Pak. Kelompok 2 sudah sampai di mana? Sudah sampai di nomor 4. Bisa Bapak lihat? Permasalahannya apa? Di sini Pak, di pertahanan dan keamanan. Ini di pertahanan dan keamanan ini Pak, cuma disebutkan toh saja atau kayak dijelaskan dalam hal-hal itu Pak. Nanti terkait dengan pertanyaan nomor 5 terkait dengan pertahanan dan keamanan berdasarkan pertanyaannya apakah ini disebutkan saja atau dijelaskan? Bagusnya dia dijelaskan sedikit biar ada penjelasannya ya. Seperti itu misalnya di bidang pertahanan Indonesia posisinya dalam dunia internasional apa bla 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 bla. Misalnya terjadi konflik misalnya bla bla bla, Indonesia mengirimkan misalnya pasukan Garuda bla bla bla, itu kan berbicara masalah itu, berbicara masalah pertahanan, berbicara masalah keamanan. Karena Indonesia juga kan misalnya di PBB ya terlibat kan. Jadi PBB itu kan salah satunya menjaga perdamaian dunia. Jadi Indonesia terlibat juga di situ. Bisa? Jadi dijelaskan juga lebih detail Pak. Ya, bagus bagus. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Selesai Pak. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya? Siap. Luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Ada anak paskib di sini? Ada. Kebetulan ada anak paskib. Andika yang pimpin temannya dulu. Mana matamu? Iya, jelaskan. Maju ke depan Andika. Iya, tepuk tangan dulu untuk Andika. Ya, di situ. Ya, saya persilakan Andika untuk memimpin temannya. Mana matamu? Mana gigimu? Mata-mata ini. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi artinya apa? Di sela-sela kesibukan, keseriusan kita, ada kalanya kita harus santai merenggangkan untuk kita. Jadi jangan terlalu serius nanti stres. Ya, serius boleh, tetapi dalam konteks tertentu kita bisa bercanda. Kira-kira seperti itu. Jelas? Jelas. Kita mulai dari kelompok 4.
4. Silakan perwakilan kelompok 4 untuk tampil ke depan mempresentasikan. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas selaku perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat hubungan internasional baik bilateral maupun multilateral. Yang kedua, manfaat hubungan internasional di bidang politik. Manfaat hubungan internasional di bidang politik pasti akan menunjang pelaksanaan kebijakan politik luar negeri. Setiap negara pasti memiliki kebijakan luar negeri. Akan tetapi, mustahil kebijakan tersebut bisa dilaksanakan tanpa adanya hubungan internasional. Yang kelima, manfaat hubungan internasional di bidang keamanan dan pertahanan. Kedua, mempromosikan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, mengatasi masalah seperti kelaparan dunia dan masalah lingkungan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu lagi kan, Pak. Tepuk tangan dulu. Saya persilakan kelompok yang mendengarkan tadi untuk memberikan pertanyaan jika ada hal-hal terkait dengan penjelasan dari perwakilan kelompok 4 yang masih perlu dipertanyakan. Jadi, siapa yang ingin bertanya ke kelompok 4? Saya, Pak. Kepada perwakilan kelompok 3 saya persilakan. Mengapa Indonesia aktif mengirim pasukan perdamaian di berbagai negara? Alasan pemerintah Indonesia mengirim pasukan dalam misi Garuda ke beberapa daerah konflik di dunia adalah sesuai dengan misi pemeliharaan perdamaian dunia oleh PBB dan sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Salah satu tujuan negara yakni menjaga keterlibatan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Dan jawabannya sangat jelas dan berbobot. Saya pikir pertanyaan dari kelompok 3 sudah terjawab dengan baik. Kira-kira seperti itu ya? Ya, Pak. Saya persilahkan perwakilan dari kelompok 3. Silakan. Halo. Jadi sendirinya saya di sini bukan karena teman-teman saya tidak ingin membantu, itu karena saya ingin memaparkan materi terkait hubungan yang diperoleh Indonesia terkait dari hubungan internasional. Yang pertama, manfaat hubungan internasional di bidang ideologi. Yang ketiga, manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi, yaitu memperluas lapangan kerja. Manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi dapat dirasakan dengan semakin luasnya lapangan kerja. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu manfaat hubungan internasional di bidang sosial budaya, yaitu membangun hubungan yang lebih baik antar negara, meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya suatu negara. Saya Suci pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Suci. Jawabannya juga jelas, luar biasa. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Iya. Saya persilahkan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia? Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Itulah jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk jawaban. Jadi jawabannya sangat bagus, kemudian pertanyaannya juga sangat bagus. Jadi saya pikir jawaban dari kelompok 3 tadi terkait dengan pertanyaan kelompok 2 sudah mewakili apa yang ingin dipertanyakan terkait dengan permasalahan-permasalahan. Bukan begitu kelompok 1? Ya. Selanjutnya kelompok 2. Persilakan kelompok 2 perwakilannya untuk maju. Beri dulu tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat hubungan internasional di bidang ideologi ini adalah memungkinkan
memungkinkan suatu negara mengenalkan nilai dan identitas yang dianut sekaligus mengajarkannya kepada masyarakat internasional antar negara yang bersangkutan dan membukakan peluang dalam pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan dari hasil pekerjaan kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi pemaparan materi dari kelompok 2 tidak mau kalah juga, begitu baik jawabannya dan bagus. Kemudian saya langsung saja persilahkan kelompok yang ingin bertanya. Kelompok berapa yang ingin bertanya? Saya. Iya, saya persilahkan kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu apa tugas bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia? Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk Tujuan bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi ialah ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam menciptakan perdamaian dunia, Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia itu. Sekian dari jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kamu. Argumentasi yang begitu baik, yang tersusun dengan rapi, kemudian berdasarkan sumber-sumber yang ada, jelas. Jadi itulah tadi jawaban dari kelompok 2 terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Jelas, Eki? Jelas, Pak. Jelas, luar biasa. Kemudian nomor urutnya nomor urut 1, tapi penampilannya terakhir. Tetapi jangan salah, tetap yang utama. Bukan begitu? Betul, Pak. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, manfaat hubungan internasional di bidang politik. Mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain. Hubungan diplomatik menjadi awal bagi rangkaian kerjasama antar negara. Tanpa hubungan diplomatik, maka sulit bagi suatu negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Kelima, terciptanya stabilitas dalam negeri. Yang keenam, meningkatkan dan menjaga integrasi nasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok 1. Kelompok berapa? Saya, Pak. Iya, saya persilahkan kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia? Saya jelaskan, peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah melalui deklarasi Juanda. Hal ini sebagai bentuk perjuangan di kancah internasional agar Indonesia memiliki di Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Sekian jawaban dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Rahul. Bukan hanya perwakilan kelompok yang mempresentasikan yang begitu luar biasa penampilannya, tetapi kelompok-kelompok yang bertanya, yang mewakili kelompoknya, pertanyaannya pertanyaan yang bagus-bagus juga, berbobot dan berkelas. Itu karena saya melihat kalian tadi begitu memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh teman kalian. Bapak akan memberikan penilaian terkait dengan siapa kelompok yang paling tinggi nilainya dan siapa kelompok yang paling rendah. Yang paling tinggi nilainya adalah kelompok Pak. jatuh pada kelompok 4. Dan yang mendapatkan peringkat terakhir sesuai dengan nomor urutnya, juara 1 tapi terakhir. Tepuk tangan dulu. Semua sudah baik, tinggal ditingkatkan, yang sudah baik dipertahankan.
kita sampai pada penarikan kesimpulan. Di kesimpulan pertama ini, saya akan memberikan kesempatan 1 atau 2 orang untuk menarik kesimpulan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya persilakan Aldo untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Menurut saya dalam pembelajaran kali ini mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu ternyata Indonesia memiliki posisi yang strategis dan daya tawar dalam bidang ekonomi. Sekian dan terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Aldo. 1 orang lagi yang saya berikan kesempatan. Baiklah, saya akan menjawab kesimpulan yang kami pahami, yaitu bahwa Indonesia dalam peran perdamaiannya untuk mewujudkan peran perdamaian dunia adalah bahwa Indonesia perannya sangat penting. Pertama, ada pelopor di keorganisasian KAA. Yang kedua, buktinya juga Indonesia mampu menyelesaikan konflik atau perang di Kongo dalam hal keorganisasian PBB. Mungkin hanya itu kesimpulannya yang dapat kami tarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Haikal. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sejarah telah mencatat bahwa begitu banyak peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia. Ada tadi yang sudah disinggung, KAA, Konferensi Asia Afrika. Siapa yang menjadi pelopor? Yang menjadi penggerak utama dari konferensi itu? Indonesia. Sampai-sampai dalam catatan sejarah begitu indah sejarah mengukir prestasi Indonesia itu. Pelaksanaan konferensi Asia Afrika pertama dilaksanakan di Bandung. Di Bandung, di Indonesia. Bandung kan bukan Bandung barukan dekat gunung kan? Ya, Bandung sana. Pertama kali konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Indonesia, maka diabadikanlah nama konferensi Asia Afrika itu menjadi nama sebuah jalan. Artinya apa? Dalam catatan sejarah memang Indonesia sudah punya power, sudah punya kekuatan, ya. Kemudian PBB, ya kan? Salah satu tujuan terbentuknya PBB itu adalah menjaga perdamaian dunia. Maka sudah kita bahas tadi, tidak menjadi heran jika pemerintah Indonesia ketika ada konflik dan lain sebagainya untuk menjaga perdamaian dunia itu mengirimkan pasukan-pasukannya. Kita kenal dengan pasukan apa? Garuda. Pasukan Garuda. Sampai hari ini, sampai detik ini, Bapak berbicara dan menjelaskan tentang materi. Sampai hari ini pula Indonesia masih terlibat aktif dalam urusan-urusan yang sifatnya internasional, baik di bidang ideologi, baik di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun persoalan-persoalan lain. Pertahanan, hukum, keamanan, agama, politik, itu semua. Jadi bisa dipahami. Dan saya persilakan untuk kembali ke tempat duduknya seperti sebulan sebelum kita akhiri. Silakan. Di slide atas bisa kalian lihat, ini ada 3 pertanyaan. Apa yang kalian ketahui dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Saya. Ya, silakan, Marlon. Pelajaran hari ini ternyata saya mengetahui bahwa Indonesia itu terletak posisinya sangat penting dalam perdamaian dunia dari berbagai bidang. Di antaranya bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang politik. Indonesia berperan penting dalam perdamaian dunia dan dipandang dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang saya ketahui dalam materi ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk dari pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menjawab? Ya, saya persilakan Rahul, ketua kelas. Apa yang diberikan kepada saya, yang paling saya sukai pada pembelajaran kali ini, bagaimana kita memahami apa saja peran Indonesia bagi negara
negara luar dan bank internasional, serta negara-negara apa saja yang didukung oleh Indonesia, serta kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Indonesia untuk memajukan Indonesia di kancah kerjasama internasional. Sekian dan terima kasih, Pak. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk ketua pelatihan. Pemberian tes untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita sharingkan, kita diskusikan. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit lah untuk 10 pertanyaan, kira-kira seperti itu. Jadi saya berikan tempat jawaban. Soalnya ada di buku yang kalian jadikan referensi tadi. Soalnya soal di halaman 63. Coba buka halaman 63. Sudah didapat? Sudah. Semua punya buku ya? Ya, Pak. Sudah dapat ya? Sudah. Jadi dijawab, jawabannya dipindahkan di sini. Waktunya kurang lebih 5 menit. Saya berikan. Silakan dikerjakan. Semua sudah selesai mengerjakan? Sudah. Luar biasa. Saya yakin dan percaya jawaban kalian pasti maksimal. Kalau sudah selesai, boleh kumpul di depan. Ya, satu-satu. Ya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran ini, terlebih dahulu kalian bisa lihat slide di atas. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan perkembangan teknologi di Indonesia. Iya, silakan satu orang pimpin temannya untuk menyanyi. Ya, siapa bisa? Saya. Ya, silakan Aldo pimpin temannya untuk menyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Mudah-mudahan proses pembelajaran hari ini yang kita lakukan mendapat keberkahan dan betul-betul menjadi sesuatu yang bisa merubah mindset dan cara bertindak kita. Amin. Ya, bisa dilihat di atas. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, karena ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Siapa yang mengatakan? Sang proklamator pertama. Satu orang pimpin temannya untuk berdoa. Siapa? Saya. Ya, silakan Dimas. Pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan ucapan Alhamdulillah proses pembelajaran hari ini selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.